Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Ramadan dengan NIM 2205101138. Di sini saya akan menjelaskan tentang web pemrograman web 2 yang sudah saya bangun. Untuk proyek UAS kali ini saya membangun sistem informasi manajemen keuangan atau bisa disebut pembayaran SPP yang secara sederhana tentunya. Di sini untuk pertama saya akan mengenalkan database. Di file NNV ini adalah eh, eh, bagian dari penamaan dari database yang saya pakai. Di sini saya memakai database MySQL dengan host 127.0.0.1 dan berjalan di port 3306 dengan nama database SPP. Nah, ini kita tutup dulu. Ada models. Kita buka modelsnya. Nah, ini adalah models yang sudah saya buat untuk database saya dan maksudnya untuk backend saya. Dari kelas keuangan, ada kwitansi, ada periode, ada roll, ada tabungan, ada tagihan, ada transaksi, dan juga ada. Oke, kita tutup HTTP, kita lanjut ke database. Di sini database-nya sendiri ada Victory Migration dan Shader. Untuk migration sendiri, nah di sini adalah migration yang akan saya migrate nantinya untuk membuat sebuah database yang akan masuk ke database saya di MySQL dengan nama SPP tadi. Di sini ada tabel user, ada tabel reset, password, ada tabel kelas, ada role, ada periode, ada siswa, ada tagihan, ada transaksi, ada keuangan, ada tabungan, ada pengaturan, dan juga ada kwitansi untuk untuk migration ke tabel yang nanti akan dibuat. Dan seedernya di sini ada user table, di mana ini akan membuat database user dengan nama admin, dengan emailnya admin@admin.com, dan passwordnya adalah password, dan juga sudah yang akan terenkripsi by, by, by enkripsi dan terenkripsi dengan file MD5. Nah, sini adalah tampilan-tampilan front end yang sudah saya buat. Ini buat loginnya. Jadi tampilan loginnya ya mungkin seperti ini nantinya. Kemudian ada juga tampilan dashboardnya. Dashboardnya di sini. Ada tampilan kelas juga. Tampilan keuangan, kwitansi, layout, panduan, pengaturan, periode, set, tagihan, tabungan. Ada printnya juga nanti, bisa diekspor juga. Nah, dan juga transaksi serta yang terakhir user. Di sini ada tampilan usernya nanti. Oke, kemudian kita sudah ke resource, kita akan ke routes. Di mana routes ini adalah eh, cara dari seorang backend menyambungkannya, menyambung atau mengambil datanya dari backend dari seorang front web. Nah, ini yang keseluruhannya secara keseluruhan. Teman-teman bisa mengabaikan merah atau gagal ini ya. Saya nggak tahu ini kenapa gagal ya. Padahal eh, router router yang saya buat, maksudnya dengan dia get postnya sudah berjalan lancar. Bahkan saya uji di Postman dia lancar, bisa berjalan. Tapi kenapa di sini tidak, di sini merah saya nggak tahu juga ya. Mungkin kita bisa kasih contoh ya. Di sini saya akan jalankan dulu karena NPM-nya sudah saya jalankan, dia tinggal menjalankan artisan serve-nya. Nah, sudah berjalan. Kita akan coba lihat di sini. Kita reload sebentar. Mungkin mohon maaf untuk lama karena jaringan saya sepertinya. Nah, sudah masuk di tampilannya. Kita akan coba masukkan. Adminnya adalah admin. Admin salah. Passwordnya adalah password. Admin@admin. .com. So, maaf. Com password. Nah, akan masuk. Jadi ketika password salah atau user salah, dia akan tidak bisa masuk dan akan memberikan notifikasi bahwa user atau passwordnya ada salah. Nah, kemudian kita masuk ya di sini. Coba kita lihat ya. Ini dia berjalan dengan lancar, teman-teman. Pak, izin. Jadi, saya nggak tahu kenapa di routesnya di sini, ketika dia get misalnya, ya ini merah. Tapi coba ya kita hapus satu gitu. Kita hapus ini router satu.
kita Ctrl S dan kita balik ke sini, kita akan reload di sini. Ini error karena terhapus, nggak ada yang bisa diambil, ambil indeks. Jadi ketika ini dibalikkan, S kita save lagi dan kita ada di sini, dah sini masuk. Padahal ini aman, saya nggak tahu kenapa. Oke, kita akan balik di sini, mengambil datanya. Ada siswa, ada periode, ada kelas, ada tagihan, ada user, ada menabung, ada keuangan dan juga kwitansi. Kemudian ini API-nya, ambil API berdasarkan tadi. Seterusnya kita akan buka, coba kita buka storage, kita buka lognya. Sini ada log. Nah, di sini lognya harusnya kalau ada gagal itu kan menimbulkan kegagalan. Tapi ini tidak ada gagalnya sama sekali. Jadi saya nggak tahu tadi kenapa merah-merah. Jadi ini aman aja, lognya tidak ada menimbulkan dia gagal. Yang terakhir kita tadi. Oke, kita akan lanjut ke aplikasinya, teman-teman. Kita akan balik. Tadi kita sudah login. Dan sekarang kita bisa lihat di sini saya sebagai admin. Dan juga sini namanya SPP Skuy. Oke ya guys ya. SPP Skuy. Sampel app Laravel. Karena saya menggunakan framework dari Laravel. Di sini saya akan contoh periodenya 2025. Ya, 2025. Dan tanggal mulainya kita atur di tanggal 1 Juli lah. Juli 25 dan selesainya di tanggal 10 ya. Mungkin kita akan contoh aja ini. Kemudian kita berikan statusnya aktif agar si periode ini bisa aktif nantinya, bisa tampil. Nah, di sini sudah aktif, periodenya terbuat ya. Bisa ditambahkan. Di sini juga bisa diedit dan juga bisa dihapus. Nah, ini bisa kita edit di sini karena kita tidak akan mengeditnya, jadi kita langsung simpan saja. Dan kita akan lanjut ke kelas. Jadi kelasnya tadi baru ada satu di periode 24 yaitu 6D. Kita akan tambah satu lagi di periode 25 dengan nama 6E. Nah, kita akan tambah dengan 6E. Kita akan simpan dan ya tertambah, kelas ditambahkan 2025 6E. Kemudian kita akan tambah satu mahasiswa lagi di sini. Nah, sebagai mahasiswa 6E contohnya ya. Kita akan. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat sebelumnya. Nah, kita bisa mengimport juga ya, mengimport file Excel atau XLS. Nah, ini juga bisa ya, sambil berdasarkan apa di sini kita lihat siswa, kita lihat di sini ditambah siswa berdasarkan formatnya ini. Nah, ada kelas, ada nama, ada tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama wali dan lain-lain. Nah, itu bisa diimpor ketika eh, kita punya file XLS-nya. Nah, karena kita tidak ingin mengimpor, kita ingin menambahkannya, kita bisa menambahkannya secara manual. Bagaimana ya? Ini kita ubah dulu kelasnya. Tadi kita masuk ke kelas 6E 2025 yang terbaru. Untuk namanya kita nama saya saja Skuy gitu ya. Skuy. Terus untuk tempat tanggal lahirnya kita isi Madiun aja. Tanggal lahirnya saya buat eh 2000 anggaplah 2000 berapa? 2000 lah ya. 2017 12 nah gini sekarang. Nah, kemudian kita isi di sini laki-laki jenis kelaminnya. Untuk alamatnya kita isi Magetan coba. Magetan. Nama walinya ya anggaplah ayah ya gitu. Nah, kita buat contoh ya. Untuk nomor teleponnya kita acak aja. Oke, pekerjaannya kita lah anggap dosen, pekerjaan ayah saya ya. Nah, ini bisa dilihat juga nih statusnya, dia apakah dia TBATA atau tidak. Nah, karena saya alhamdulillah masih komplit, jadi status saya matikan gitu. Jadi kayak langsung saya simpan. Oke, berhasil ditambahkan siswa, langsung dengan data yang sudah kita input tadi. Nah, sini nanti jika tadi menampilkan data input tidak, di sini akan tampil ya, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke tagihan. Nah, sebelumnya sudah ada satu tagihan yaitu tagihan bayar SPP. Bagaimana kalau kita tambahkan satu tagihan lagi yang tidak berkaitan dengan SPP? Nah, di sini bisa dipilih juga untuk pesertanya apakah buat semua siswa atau hanya kelasnya saja dan kelasnya bisa dipilih. Nah, di sini bisa dipilih kelasnya atau hanya siswanya saja, siapa siswanya nanti juga bisa dipilih. Nah, karena ini buat saya kita buat semuanya kita wajibkan saja ya semuanya jadi semua eh, siswa nanti bisa membayar. Namanya apa kita isi nama contoh bayar uang gedung. Uang ini aja guru honorer. Ya, guru guru
honorer. Kita jumlahnya kita isi 200.000 lah ya. Dulu kita simpan dan tagihannya sudah terbuat 200.000 wajib untuk semua peserta. Nah, kemudian kita akan langsung ke lihat dashboard dan ya sini sudah tertambah mas siswanya menjadi dua, kelasnya menjadi dua, hitung tagihannya menjadi dua dan juga belum ada transaksi yang berubah ya duitnya masih 500.000. Nah bagaimana kalau kita ingin menambahkan? Nah coba kita ke transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat siapa siswanya yang mau kita bayarkan. Oh, contohnya Ramsky tadi ya. Kita lihat Ramsky. Nah, dia tagihannya apa? Oh, kita karena tadi kita buat bayar guru honorer, kita tambah di sini guru honorer. Bayarannya berapa? 200.000. Nah, apakah ada diskon? Nah, di sini bisa kita tambahkan ya kalau ada diskon. Misalnya diskonnya mau 10.000, 20.000 itu bisa. Tapi karena kita nggak ada diskon, jadi kita matikan aja. Nah, di sini 200.000 bayarnya secara tunai dan keterangannya kita anggap lunas gitu ya. Kita simpan dan transaksi berhasil di sini akan menampilkan histori ya. Nah, di sini historinya sudah tambah. Nah, bayar dan juga diskonnya 0 rupiah. Dibayarkan secara 200.000 dengan secara tunai dan lunas. Nah, di sini bisa dicetak ya teman-teman. Kita ada di sini dan kita oke, klik cetak. Di sini akan mencetak. Nah, pembayaran tadi ya, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini akan muncul pembayarannya, bayar SPP, eh, namanya apa, bayar guna honorer, nah, diskonnya ada atau tidak ini tadi ya. Karena kita tidak ada, kita cancel saja. Ini tadi bisa dicetak. Kemudian kita ke tabungan. Nah, tabungan ini di mana mahasiswa itu juga siswa itu juga bisa menabung. Nah, coba kita akan melakukan menabung ya. Kita akan nabung. Siapa siswa yang akan mau yang kita tambahkan tadi itu saya sendiri langsung. Kita akan nabung, anggap kita akan nabung 100.000 aja ya. 100.000 rupiah dan keterangan nabung pertama. Oke, kita akan simpan. Nah, berhasil melakukan. Dan di sini pasti ada historinya ya. Pasti tabungan, langsung menabung di tanggal 12/07/2025. Namanya menabung, keterangannya nabung pertama dan jumlahnya 100.000. Ini juga bisa dicetak ya. Coba kita cetak. Nah, ini juga akan muncul fakturnya. Nah, nomor satu saldonya sekian. Karena dia nabung. Nah, kita cancel. Kita ke keuangan. Nah, di keuangan ini semua pencatatan tadi akan nambah ya. Contohnya di sini tadi kita membayar SPP Ramsky tadi. Nah, dibayarkan secara tunai dan lunas 200.000. Kemudian kita menabung tadi di sini transaksi tabungan. Nah, menabung sebesar 100.000 ya di sini. Nah, catatannya nabungan. Nah, ini juga akan tercatat di keuangan sini ya. Nah, jadi kalau ada keuangan yang keperluan pemasukan dan pengeluaran, kita juga bisa menambahkan secara manual di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat dashboardnya apakah ada perubahan. Nah, dia sudah berubah ya. Yang tadinya cuma 500.000, sekarang ada 800.000 uang yang total uangnya dan uang masuknya. Nah, uang keluarnya belum ada nih. Karena apa ya? Karena kita nggak ada ngeluarin uang dari tadi. Gitu. Nah, ini total uang SPP-nya 700. Nah, ini uang tabungannya 100. Yang punyanya Rahmat tadi. Siswanya dua, itu bagiannya itu. Coba kita yang uang keluar ya. Coba bagaimana sih kita ke keuangan di sini. Nah, kita catat pengeluaran di sini. Jumlahnya berarti kita keluarkan 100 ribu ya di sini. Kita coba sejumlah 100.000 rupiah. Keterangannya buat guru. Nah, honorer, honorer, gitu. Honorer. Kita klik simpan, catatnya dibuat. Nah, uang keluarnya, keterangannya berupa honorer, uangnya keluar 100.000. Kita lihat di dashboard, dan dashboardnya menuliskan uang yang keluar 100.000. Jadi total uang yang tadi 800.000 sekarang berubah jadi 700.000. Seperti itu. 2025 bayar aman ini juga bisa dipencet ya. Ini akan nyambung ke GitHub saya. Nah, kebetulan codingan ini belum saya upload ke GitHub, rencana nanti akan saya upload. Jadi tungguin aja. Mungkin seperti ini atau saya cukupkan. Maaf kalau ada maaf untuk segala kesalahan. Saya tutup video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.